Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai coding lagi, yang dimana kali ini saya akan membahas cara update data gambar yang kita inputkan ke dalam database. Nah, update di sini tidak hanya kita mengupdate nama yang ada di dalam database, tetapi juga kita akan mereplace gambar yang kita masukkan ke dalam folder. Nah, biasanya kalau misalkan kita menginputkan gambar atau mungkin file, itu, nah ini, tapi dalam video ini contohnya adalah gambar ya. Nah, kalau kita inputkan itu berarti kan namanya disimpan di dalam database, sedangkan file gambarnya itu tersimpan di dalam folder di aplikasi kita. Nah, ketika kita mau update, tentu kalau misalkan kita update, dia memang terganti namanya di dalam database. Sedangkan gambarnya itu, dia itu kalau misalkan kita tidak isikan replace atau delete gambar yang sebelumnya, dia akan menumpuk gambarnya. Nah, bagaimana caranya untuk tidak membuat gambar itu menumpuk? Atau mendelete gambar yang sebelumnya, lalu diinputkan gambar yang baru. Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini. Sebelumnya, di sini silakan kalian, atau saya sudah menganggap kalian sudah bisa untuk melakukan form edit ya. Form edit, atau sudah ada form update-nya yang digunakan untuk edit data. Nah, kalau misalkan belum, silahkan klik link di pojok kanan atas. Itu sudah pernah saya bahas di video yang sebelumnya. Nah, ketika dia update, untuk upload fotonya ini, saya buat dia seperti ini ya. Ini ada if-nya sebenarnya. Jadi ini pertama dia akan menampilkan seperti ini ya. Kalau misalkan dia sudah memilih foto, kemudian dia mau mengupdate fotonya, maka akan tampil foto telah terpilih. Jika mau melakukan pilih ulang, maka dia tinggal klik. Dan ini juga ada hasil foto yang sudah di-upload ya. Jadi misalkan dia mau memilih ulang, dia tinggal klik pilih ulang ini, maka akan memunculkan form input untuk menginputkan foto ulang. Nah, di sini coba saya hapus nama image-nya yang di dalam database ya, yang sudah tersimpan, kan tadi Sugiasih ya. Ini saya hapus, kemudian kita refresh coba. Kalau ini maksudnya kalau if ketika dia belum memilih gambar, maka dia akan langsung menampilkan form input untuk memilih gambar. Sedangkan kalau dia isi, berarti kan dia sudah melakukan upload data atau sudah memilih gambar, maka dia akan tampil seperti tampilan yang sebelumnya. Oke, untuk codingannya sendiri di sini ada if yang pertama. Jadi if image atau nama image yang disimpan di dalam tabel. Oh ya, tabel yang di sini saya gunakan adalah tabel member ya. Seperti ini. Ini dia beserta kolomnya. Nah, di dalam tabel member ini ada nama file yang di-upload ke dalam database. Nah, itu ketika dia tidak sama dengan 0, yang dalam artian dia sudah melakukan upload, maka dia akan menampilkan form upload yang di-hidden beserta dengan mol yang digunakan untuk melakukan pilih ulang ketika dia mau pilih ulang. Kemudian di sini juga ada input tipe file yang di-hidden ya. Jadi ketika dia nanti diklik tombolnya, baru input tipe file ini akan visible atau diperlihatkan. Kemudian yang terakhir akan menampilkan hasil gambarnya yang sudah diupload ke dalam database. Jadi kita get img-nya ya, atau gambarnya menggunakan tag img. Oke, di sini saya menggunakan JavaScript ya. Jadi ketika dia klik tombolnya ini akan muncul form input fotonya. Ini menggunakan JavaScript. Namanya adalah pilih ulang. Jadi saya membuat on click di dalam tag A atau tombolnya, yang dimana ketika diklik akan menjalankan function JavaScript pilih ulang. Scriptnya simple ya, jadi ketika dia dijalankan maka dia akan memvisible atau form input foto itu akan divisible atau diperlihatkan. Yang pertama kan di hidden, kemudian diperlihatkan, kemudian untuk buttonnya akan di hidden, button pilihnya akan di hidden, dan label fotonya juga akan di hidden. Label foto itu adalah kayak foto sudah terpilih, nah itu label fotonya itu juga akan di hidden. Kemudian else, jadi else maksudnya ini ketika dia sama dengan 0 atau ketika gambarnya itu kosong atau belum diupload, maka dia hanya akan menampilkan tag input untuk file. Seperti itu. Ini hanya memberitahu apakah dia sudah upload gambar atau enggak ya. Untuk proses selanjutnya, di sini saya menggunakan CI ya. Sekarang kita ke controllernya. Di sini saya menggunakan controller tabel member namanya. Untuk form view-nya, untuk edit-nya di sini namanya tabel member edit.php.
Kemudian di sini saya menggunakan function di dalam controllernya, itu namanya adalah update action. Oke, untuk mengupload gambar supaya tersimpan di dalam database, namanya itu sebenarnya mirip seperti insert gambar yang kemarin yang sudah saya pernah bahas di video yang sebelumnya. Silahkan klik link di pojok kanan atas jika kalian penasaran. Yang pertama kita akan membuat function seperti ini ya. Saya akan kembali jelaskan sedikit. Nah, ini function upload fotonya ini yang akan digunakan untuk mengupload foto ke dalam folder gambar. Kemudian namanya nanti akan diambil yang digunakan untuk tersimpan di dalam database. Jadi function upload fotonya ini akan dipanggil di dalam function update actionnya seperti ini ya. $photo nih nggak harus $photo, namanya bebas. Kemudian this upload photo, this upload fotonya ini harus sama dengan function untuk upload foto. Ini kan upload foto. Kemudian kita memanggil function upload foto. Dan kemudian ini data-data yang akan diupdate dari form update membernya. Kemudian di sini kita hanya akan fokus ke image-nya, yang dimana image-nya $photo file name ini maksudnya adalah kita hanya ingin mengambil nama dari fotonya untuk disimpan ke dalam database. Nah, sebelum melakukan query update, di sini saya melakukan select from tabel member where ID member, ya, atau saya akan mengget data member berdasarkan ID-nya. Jadi ID mana yang diupdate, ini kan Sugiasih. Berarti select from tabel member where ID-nya dari si Sugiasih ini. Nah, kemudian ketika didapatkan get membernya, di sini dilakukan for each untuk dapat menghasilkan atau get nama di kolom image-nya ini berdasarkan ID-nya. Kalau Sugiasih berarti ID 6. Kemudian akan dilakukan target seperti ini ya. Ini untuk mengambil untuk mengambil gambar yang tersimpan di dalam aset gambar dengan nama gambarnya. Yang terakhir, untuk menghapusnya kita akan melakukan unlink. Jadi maksudnya file exist, jadi ketika filenya ada dari targetnya ini, jadi pertama kan didapatkan namanya, kemudian dilihat di dalam folder ada nggak gambar dengan nama ini. Kalau misalkan ada atau filenya exist, dilakukan delete. Kalau di delete di folder itu namanya unlink, jadi target gambar itu akan di unlink atau di delete. Terakhir akan dilakukan update data sesuai dengan data yang sudah diinputkan di dalam form editnya. Dan kita coba ya. Jalankan aplikasinya. Misalkan pilih ulang. Misalkan saya pilih foto dulu. Misalkan ini ya, jas 1 gitu misalnya. Kemudian kita lihat dulu ya. Ini kan dia 185.760 copy JPEG. Nama filenya. Sekarang kita coba lihat nama filenya nih ya di folder gambar. Yang ini berarti dia ya. Yang isi copy. Ini masih ya gambarnya di sini. Sekarang coba kita update. Nah, si Sugiasih ini sudah terupdate ya gambarnya. Kita cek database-nya. Terupdate. Kita lihat. Nah, hilang ya gambar yang tadi, yang masih copy itu. Yang ada adalah jas 1. Jadi ini tuh fungsinya supaya di dalam file gambar, ketika kita tidak membuat script seperti ini, maka gambarnya akan tertumpuk ya. Jadi gambar yang tidak berguna itu sebenarnya bisa di-delete, tetapi nggak kita delete, yang akhirnya file aplikasi kita besar. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.